Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku dalam channel YouTube Pendeta Andre Rainer Milovan Ishak. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan, kemurahan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan olehnya di saat ini, kami boleh bersama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, agar supaya melalui firman-Mu, setiap langkah-langkah kehidupan kami, langkah-langkah yang benar, bukan hanya untuk membenarkan diri, tetapi kebenaran yang sejati dari Tuhan melatih kami untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Di dalamnya ada keadilan dan juga memberikan kelepasan, kebebasan bagi banyak orang. Hikmat dinyatakan sehingga kami mengerti dan mencintai firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya 61 ayat 1 sampai 11 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan,
demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Ada seorang tahanan dari sebuah kasus besar yang harus menghabiskan beberapa tahun hidupnya di balik jeruji besi. Setelah kurang lebih 15 tahun, ia akhirnya dibebaskan dari jeruji penjara yang mengekang kebebasannya. Kebebasan ini membawa ia bersyukur karena boleh menghirup udara bebas, lepas dari sangkar penjara. Apalagi kebebasannya disambut dengan sukacita oleh istri dan anak-anaknya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk segera kembali ke rumah di kampung. Sesampainya di sana, ia melihat seorang pria yang adalah pedagang burung sedang menjual burung beserta sangkarnya kepada setiap orang yang lewat di situ. Sang narapidana yang telah bebas ini memperhatikan dan kemudian bergegas mendatangi pria penjual burung itu. Ia lalu membeli sangkar burung dengan burung itu dan membayarnya dengan sejumlah uang yang ia minta dari istrinya. Sesudah ia mendapatkan burung itu, ia kemudian membuka sangkar burung dan membiarkan burung yang ada di dalamnya terbang tinggi ke langit, dan ia senang sambil tersenyum puas. Sang istrinya terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh suaminya dan bertanya, kenapa dibeli hanya untuk dilepaskan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin juga bertanya sama seperti istri sang narapidana yang telah bebas itu. Mengapa burung yang dibeli itu harus dilepaskan? Ataukah mungkin melalui kisah ini kita sudah mendapati maknanya? Mengapa sang narapidana yang dibebaskan ini melepaskan burung dari dalam sangkar? Benar saudara, seiring dengan berjalannya waktu, seorang yang telah bebas dari penjara ini memahami dengan benar apa arti dari kebebasan dan apa arti di penjara, dikurung atau dibelenggu. Dan karenanya ia membebaskan burung yang ada di dalam sangkarnya itu. Sekalipun mungkin sangkar itu mahal harganya dan juga indah bentuknya, kebebasan jauh lebih tinggi nilainya daripada belenggu, penjara, sangkar, atau penjajahan dalam bentuk apapun. Sayangnya, di masa sekarang ada banyak orang yang kemudian mempergunakan kebebasan mereka menindas orang lain. Hal ini kemudian membuat banyak orang mengalami penderitaan, kemiskinan, tekanan, dan pengancaman. Akhirnya, kebenaran sebagai hal yang mendasar dalam kebebasan seseorang sepertinya kehilangan kekuatannya. Ada orang-orang tertentu yang tidak kuat dengan situasi yang digambarkan di atas, kemudian dia berkompromi, bersekongkol dalam kejahatan. Situasi ini menjadikan mereka yang menyalahgunakan kebebasan serta yang turut andil di dalamnya membelenggu dan memperbudak orang lain dengan tujuan-tujuan mereka yang salah. Dan bagaimanakah sikap kita sebagai orang percaya dalam Tuhan untuk menyikapi situasi-situasi seperti ini? Apakah kita akan tinggal diam atau berkompromi dengan kesalahan? Ataukah kita yang adalah gereja tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi alat kemuliaan serta kesaksian Tuhan? Sehubungan dengan hal ini, maka tema perenungan kita saat ini diberi judul Gereja sebagai Pemberita Kebebasan. Sebuah tema yang didasarkan pada konteks orang Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda, yang kembali pulang dari perbudakan. Setelah bebas dari Babel, maka orang Yehuda harus menerima suatu keadaan kota kebanggaan mereka, Yerusalem, telah hancur porak-poranda. Melihat keadaan ini, sepertinya orang-orang Yehuda yang pulang seperti kehilangan gairah dan semangat dengan realita ini. Mungkin bagi mereka lebih baik di Babel, sekalipun terbelenggu dalam perbudakan, tapi setidaknya kotanya lebih baik dari Yerusalem.
Toh ketika mereka ada di tanah air mereka, kesengsaraan, kemiskinan, penindasan, dan kesedihan tetap ada. Oleh karenanya dalam keadaan inilah kemudian Yesaya tampil dan menyatakan kepada orang-orang Yehuda agar tidak berputus asa. Inilah yang dicatat oleh teks dalam bacaan kita sekarang. Dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Mari kita melihat hal-hal apakah yang disampaikan oleh Yesaya bagi bangsa Yehuda. Pada ayat pertama dengan jelas di sana Yesaya mengklaim dirinya sebagai sang nabi, sang utusan Tuhan. Oleh karenanya dengan tegas, lugas dan berani ia menyampaikan roh Tuhan, ruach ada padanya. Karena Tuhan telah mengurapinya, masyak. Dan karena itu Tuhan telah mengutusnya. Syalakhani syalak. Dari kata syalak. Ini adalah otoritas Tuhan yang diberikan kepada Yesaya. Otoritas itu adalah melalui roh Tuhan, pengurapan dan pengutusan sebagai seorang nabi. Dan tentu saja ini mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh sang nabi, dalam hal ini Yesaya. Tanggung jawab itu meliputi beberapa hal. Pertama, menyampaikan kabar baik, lesyabar, dari kata syabar, yang sama arti dengan kata evangelion dalam bahasa Yunani yang juga berarti kabar sukacita. Tanggung jawab menyampaikan kabar sukacita, kabar baik ini harus dilakukan Yesaya kepada orang-orang sengsara, yaitu orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, anawim. Hal yang kedua, tanggung jawab Yesaya adalah merawat orang yang remuk hati. Kata kerja merawat di sini berasal dari kata lekhabos, dari kata kabos, yang berarti untuk membalut, untuk menyembuhkan. Kemudian, hal yang ketiga adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung. Jelas di sini pembebasan deror adalah kelepasan dari tawanan, tahanan, lishbuyim. Karena mereka terikat dan dikurung. Welasyurim pekak, dalam penjara sebagai tahanan, kowak. Hal yang berikut adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Likro syanat ratson Adonai. Atau sering kita mendengar ungkapan tahun Yobel. Dan juga hari pembalasan Allah, Wayom nakam lelohenu. Hal yang berikut adalah menghibur semua orang yang berkabung, lenahem kal afelim. Juga untuk mengganti perkabungan dengan nyanyian dan pujian kepada mereka yang semangatnya pudar, ruak kehak, semangat yang redup. Kita melihat di sini bahwa kata ruak diterjemahkan sebagai semangat. Dan dalam teks asli di ayat ini, mengganti perkabungan dengan penghiburan bagi mereka dilakukan di Sion, di kota Allah. Yang berikut adalah tugas tanggung jawab dari Nabi Yesaya adalah menjadikan orang-orang Yehuda sebagai tanaman Tuhan, pohon tarbantim kebenaran, hat sedek, dari kata sedek, untuk memperlihatkan lehit paer. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan keagungan, lehit paer Tuhan. Tanggung jawab Yesaya ini menjadi spirit yang kuat bagi orang Yehuda dalam situasi yang rumit itu. Sehubungan dengan itu juga maka Yesaya melanjutkan kabar sukacita dengan perkataan di ayat ke-4 sampai ayat ke-9 bahwa Yerusalem akan dibangun, akan didirikan kembali. Bahkan orang-orang luar akan melayani, akan menjadi pekerja mereka. Orang-orang Yehuda nantinya akan menjadi imam dan olehnya mereka diberkati. Berkat ini berupa segala kekayaan dari bangsa lain. Dan ini akan menjadikan bangsa Yehuda bermegah dengan apa yang dimiliki. Kemegahan berupa harta ini adalah suatu perjalanan, penderitaan dan kesengsaraan yang memalukan. Tapi kemudian diganti Tuhan 2 kali lipat. Bahkan sukacita menjadi milik mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal ini bisa dirasakan oleh orang Yehuda? Itu semua karena Tuhan mencintai hukum dan telah melihat kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi. Melalui itu semua, maka Tuhan mengikat perjanjian abadi dengan Yehuda bahwa keturunan mereka akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan mereka akan diakui sebagai keturunan yang diberkati Tuhan. Suatu berita sukacita yang menyelamatkan,
yang dibahasakan oleh Yesaya. Untuk itu, Yesaya tak lupa mengingatkan orang Yehuda untuk bersukaria dan bersorak-sorak di dalam Tuhan, sebagaimana ungkapan di ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Karena Tuhan telah menyelamatkan Yehuda dengan mengenakan pakaian keselamatan, Hilbisani Bikne Yesya, dan menyelubungi mereka dengan jubah kebenaran, Meil Sedakah, serta menumbuhkan kebenaran atas mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan apa yang telah kita pahami di atas, maka sekarang bagaimana refleksi kehidupan yang akan kita lakukan setiap hari? Pertama, Roh Tuhan ada padaku. Suatu kalimat yang memberikan dorongan bagi semua orang percaya memiliki spirit, memiliki roh ini. Sehingga dengan demikian maka semua orang percaya memiliki keberanian untuk tetap hidup benar sesuai dengan roh Tuhan. Dan tidak minder atau bahkan bertanya-tanya apakah dalam hidupku ada roh Tuhan atau tidak ya. Ingat saudara, ketika gereja lahir maka Roh Kudus turun atas semua orang percaya dan mereka dapat berkata-kata. Mereka dapat berkata-kata, mereka dapat berbicara secara luar biasa. Ada keberanian dan semangat untuk bersaksi. Hal ini juga mendorong dan mengingatkan kita bahwa kita juga memiliki kuasa itu. Ingatlah, Roh Tuhan ada pada, Roh Tuhan ada pada kita. Hal yang kedua, memiliki Roh Tuhan tidak serta-merta membuat kita menjadi sombong rohani, lupa diri, dan kemudian lupa akan tanggung jawab iman. Sama seperti Yesaya yang diutus melakukan tugasnya, maka kita pun diutus melakukan tugas yang sama. Orang yang memiliki Roh Tuhan berkewajiban untuk membawa kabar baik atau kabar sukacita bagi orang yang sengsara, menderita dan miskin, dan bukan sebaliknya menjadi pembawa kabar derita dan kepahitan bagi orang lain yang sedang teraniaya dalam tekanan hidup. Sehingga orang yang memiliki Roh Tuhan diingatkan juga untuk terus membalut dan menyembuhkan orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang patah hati. Jangan kemudian kita yang menjadi sumber atau menjadi akar masalah dari mereka yang remuk hati dan patah hati ini. Misalnya, kenapa ya si A sudah tidak pernah muncul ibadah? Ternyata setelah dicek, karena ia tersinggung dengan perkataan kita. Orang yang memiliki Roh Tuhan juga harus peka terhadap mereka yang sakit dengan mengunjungi, mendoakan, serta mensupport mereka sampai sembuh. Orang yang memiliki Roh Tuhan juga mampu untuk menjadi penyemangat bagi mereka yang terpenjara secara fisik maupun secara psikis. Dengan perhatian serta motivasi bahkan pendampingan kepada mereka akan membawa kelepasan. Kelepasan ini tentu mempunyai dua makna, yakni pertama kelepasan dari masalah-masalah, dan yang kedua tentu bagi yang terpenjara bebas menikmati proses dari hukuman yang ditanggung. Orang yang memiliki Roh Tuhan adalah orang yang mampu menghibur mereka yang sedang mengalami perkabungan, yang sedang mengalami duka cita. Tentu di sini adalah saat kita mampu memberi semangat kepada mereka yang sedang redup, yang sedang pudar semangat atas duka cita yang dialami. Dan orang yang memiliki Roh Tuhan adalah pohon tarbantin kebenaran, tanaman Allah. Suatu penggambaran bahwa seperti pohon tarbantin yang menjadi tempat perteduhan bagi banyak orang, demikian pula dengan kita menjadi tempat perteduhan bagi banyak orang. Demikian pula dengan kita menjadi tempat yang nyaman bagi orang lain. Seperti pohon tarbantin yang kuat, demikian juga dengan kebenaran yang kuat dan hidup dalam kita. Seperti pohon tarbantin dengan akar yang sangat kuat sampai kedalaman 45 sampai 65 meter, maka kita pun harus memiliki akar yang kuat dan dalam pada sumber kebenaran, yaitu Tuhan. Hal ini akan membuat kita bukan hanya terlihat benar dari luar, tapi juga kita memang benar-benar orang benar, karena hati kita yang benar di dalam Tuhan, sumber kebenaran. Ini akan menjadikan kita sebagai pribadi yang hidup mengagungkan nama Tuhan. Hal yang terakhir, hal yang ketiga,
Ingatlah, kebebasan tanpa Tuhan akan membawa kita menuju kebinasaan. Akan tetapi kebebasan dalam Tuhan akan membawa kita menuju pada keselamatan kekal. Peter Marshall mengatakan, semoga kita menganggap kebebasan bukan sebagai hak untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi sebagai kesempatan untuk melakukan yang benar. Jadilah gereja yang terus-menerus memberitakan kebebasan bagi orang lain tanpa melupakan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Selamat menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tuhan menolong kita sebagai suatu bangsa yang telah bebas dari penjajahan. Untuk itu, maka kita yang bebas ini jangan sampai mempergunakan kesempatan untuk menjajah orang lain dalam bentuk apapun itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena kami boleh belajar bersama melalui terang firman Tuhan di saat ini. Biarlah langkah-langkah kaki kami, langkah-langkah iman kami berjalan benar di dalam jalan-jalan Tuhan. Menjadi pemberita kebebasan, menjadi pemberita kebenaran bagi banyak orang, dan tentu diawali dari diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya akan terus menuntun, menyertai dan memberkati kami semua dalam melakukan firman. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.